Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Sulama Ijab absen 14, saya Lamjai Kusuma absen 16, saya Zabari Wahab absen 36. ingin mempresentasikan video pembelajaran tentang Kerajaan Banten. Kesultanan Banten juga dikenal sebagai Bantam dalam dunia barat, adalah kerajaan Islam yang berdiri di wilayah Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, dan Lampung, Indonesia. Pusat pemerintahannya terletak di antara dua sungai utama, yaitu Cibanten dan Cikarangantu. Lokasi pasar utamanya terletak di antara Masjid Agung Banten dan Cibanten, yang dikenal dengan nama Kepalembangan. Sumber-sumber bukti kerajaan Banten yaitu ada 4. Yang pertama adalah catatan João de Barros. João de Barros adalah seorang sejarawan Portugis yang lahir pada tahun 1496. Ia mempunyai catatan yang bisa digunakan untuk mempelajari sejarah kerajaan Banten. Catatan tersebut bernama Decadas da Asia. Salah satu hal yang disebutkan dalam catatannya yaitu sejak Banten dan Sunda Kelapa dikuasai oleh kerajaan berlatar belakang Islam, pelabuhan di wilayah Banten menjadi kian ramai. Lambat laun kerajaan Banten juga dikunjungi para pedagang dari seluruh dunia yang hendak mencari rempah-rempah. Yang kedua adalah naskah Sahyang Niskasanda Engkaresia. Isi naskah Sahyang Niskasanda Engkaresia berhubungan dengan perekonomian di Kesultanan Banten. Terdapat beberapa istilah yang disebutkan dalam naskah seperti panggerek atau pemburu, pahuma atau peladang, hingga panyadap atau penyedap. Yang ketiga adalah sumber lisan dan tradisional. Sejarah dari sumber lisan dan tradisional berkaitan dengan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten, yang banyak melakukan kegiatan dakwah di pedalaman Wahanten. Namun tokoh bernama Arya Suranggana menentang aktivitas tersebut. Meski demikian, akhirnya dakwah bisa terus berjalan setelah Maulana Hasanuddin mengalahkan Arya Suranggana dalam sabung ayam. Yang keempat adalah sumber dari Eropa. Banyak pedagang dari Eropa yang membuat catatan mengenai kondisi kerajaan Banten. Ada yang menyebut bahwa kerajaan Banten termasuk salah satu kerajaan terkuat di pantai utara Jawa sebab diperkirakan memiliki pasukan sekitar 200.000 orang guna mengamankan wilayahnya. Sementara dalam sensus oleh VOC pada 1673 dikatakan bahwa ada kurang lebih 55.000 orang di Banten yang mampu memakai senapan serta tombak. Adapun jumlah keseluruhan penduduk disebut-sebut mencapai 150.000 orang. Sejarah proses berdirinya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten secara resmi didirikan pada awal abad ke-16 oleh seorang pangeran dari Kerajaan Pajajaran yang bernama Maulana Hasanuddin. Akibat serangan Portugis yang menghancurkan Kerajaan Pajajaran, membuat Maulana Hasanuddin mendirikan Kerajaan Banten dan memilih Surosowan sebagai ibu kotanya. Dia kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Maulana Yusuf. Raja-raja Kerajaan Banten. 1. Raja pendirinya yaitu adalah Maulana Hasanuddin. Raja yang terkenal adalah Sultan Ageng Kesatria, dan raja yang terakhir yaitu adalah Raifuddin atau Joyo Miharjo. Peristiwa penting Kerajaan Banten. Pendirian Kerajaan. Pendirian Kerajaan Banten oleh Sunan Gunung Jati pada awal abad ke-16 menjadi peristiwa penting dalam sejarah wilayah tersebut, menandai awal kekuasaan politik dan keagamaan Islam di wilayah Jawa Barat. Perluasan pengaruh di bawah pemerintah Sultan Maulana Hasanuddin, Kerajaan Banten berhasil memperluas pengaruhnya, baik secara politik maupun ekonomi, menjadi salah satu pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting di Nusantara. Perluasan pengaruh di bawah pemerintah Sultan Maulana Hasanuddin, Kerajaan Banten berhasil memperluas pengaruhnya baik secara politik maupun ekonomi, menjadi salah satu pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting di Nusantara. Penurunan keberadaan. Penaklukan oleh Belanda mengakibatkan penurunan keberadaan Kerajaan Banten sebagai pusat kekuasaan politik di wilayah itu. Kota Banten lama yang menjadi ibu kota negara kerajaan pun terbengkalai dan wilayahnya perlahan-lahan menjadi bagian dari wilayah kolonial Belanda. Salah satu penyebab keruntuhan Kesultanan Banten pada abad ke-18 ini hampir sama seperti kebanyakan kerajaan Nusantara kala itu, yakni akibat kemunculan kolonial Belanda seperti banyak kerajaan di Indonesia.
Kesultanan Banten juga menjadi sasaran ekspansi kolonial oleh Belanda. Terlebih, kolonial mengamankan basis mereka di Batavia dan berusaha menguasai wilayah-wilayah penting di sekitarnya. Dari situ muncul perjanjian Panarukan yang dibuat oleh VOC. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Kesultanan Banten mengakui kedaulatan VOC di wilayah Banten. Hal ini membuat Banten menjadi negara bawahan VOC. Selain itu, dalam Banten sendiri terdapat perpecahan internal dan perselisihan yang mengakibatkan terbaginya kesultanan menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Banten Lama dan Kesultanan Banten Girang. Hingga pada akhirnya Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Banten setelah mengalami beberapa pertempuran dan konflik bersama pasukan pemberontak. Sultan Muhammad Saifuddin selaku penguasa Kesultanan Banten saat itu menyerah kepada Belanda pada tanggal 18 November 1832 yang menandai keruntuhan Kerajaan Banten. Berikut beberapa peninggalan dari Kerajaan Banten. Yang pertama ada Masjid Agung Banten, masjid yang berada di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Banten. Ini diketahui telah berdiri di sekitar tahun 1552 sampai 1570 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Salah satu ciri khas dari masjid ini adalah menara setinggi 24 meter seperti mercusuar. Bangunan masjid ini merupakan akulturasi dari tiga budaya yaitu Cina, Arab, dan Eropa. Yang kedua ada kerkhof. Kerkhof adalah pemakaman yang dibuat untuk orang Eropa. Peninggalan Kerajaan Banten ini berada di Kampung Pamarican, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dari peninggalan ini menunjukkan usaha bangsa Eropa yang sangat ingin menguasai Banten. Terdapat puluhan makam dengan batu tinggi di area pemakaman ini. Yang ketiga ada Benteng Spelwich. Benteng ini dibangun oleh Hendrik Lucas Zon Kardel pada tahun 1681 sampai 1684. Nama Spelwich digunakan sebagai bentuk penghormatan terhadap Gubernur Hindia Belanda. Benteng Spelwich dibangun karena kecemasan orang Belanda terhadap serangan rakyat Banten, khususnya pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Yang keempat ada Meriam Ki Amuk. Meriam ini dikisahkan sebagai hadiah pernikahan dari Sultan Demak kepada Sultan Hasanuddin. Dalam kisah lain disebutkan jika meriam ini adalah bentuk penghargaan dari Sultan Trenggono pada penguasaan baru Banten. Meriam ini memiliki ukuran yang cukup besar, yakni panjang 341 cm, diameter bagian belakang 66 cm, diameter mulut atau moncong bagian luar 60 cm, bagian dalam 32 cm, dan lebar bagian yang menonjol 1,15 meter. Yang kelima ada Vihara Avalokitesvara. Peninggalan Kesultanan Banten I ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1542. Letak vihara dekat dengan Masjid Agung Banten. Vihara Avalokitesvara memiliki luas mencapai 10 hektar. Pada bangunan vihara terdapat ukiran yang menggambarkan bagaimana kejayaan Banten lama saat masih menjadi kota pelabuhan yang ramai.